Halo geng, gue Rama di Akbar, dan kemarin gue sempet share ke teman-teman semua kalau lihat Instagram gue di Rama di Akbar. Jadi gue ingin men-share sesuatu yang penting juga buat kita semua lagi dalam kondisi seperti ini, bahwa ternyata sepupu dekat gue itu adalah pasien ke-12 dari virus COVID-19 atau yang biasa akrab disebut corona gitu. Dan kemarin juga alhamdulillah dia udah dinyatain sehat dan sudah keluar dari rumah sakit. Dan kemarin banyak sekali pertanyaan dan gue langsung aja akan chat sama yang bersangkutan. Kita langsung invite saudara sepupu gue yang dari Bandung, namanya Yuri. Coba cek Yuri. Yuri. Yur. Ntar ya, cek dulu. Maklum, kita ngerekamnya pakai sebuah aplikasi. Maaf kalau gambarnya jelek, tapi yang jelas kita mau bagi informasi buat teman-teman di luar sana semua. Cek Yuri. Halo. 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 Hey bro. Halo. Halo. Perkenalkan diri dulu dong. Apa kabar nih, cuy? Oh iya, nama saya Mitun. Saya sepupunya Pak Dede dari Bandung. Rama ya. Yang orang taunya Ramanya Pak Dede panggilannya ya. Oh iya, betul. Sama, sorry. Nama panjang lo Yuri, Mitun. Iya, betul. Oke. Nama asli saya sih Yuri Wardana. Tapi orang-orang manggil saya Mitun. Mitun ya. Gila, gue seneng sekali Ya. melihat lo dengan background udah di rumah di Bandung ya. Ya, akhirnya saya udah di rumah setelah isolasi lumayan 18 hari. 18 hari. Oke. Ini banyak sekali kemarin ketika gue posting. Sorry. Apa? 17 hari. 17 hari, sorry. 17 hari. Oke. Kemarin banyak banget yang nanya pasti ke lo dan ke gue juga setelah gue posting bahwa ternyata gue juga kaget sepupu gue sendiri adalah pasien kedua virus COVID-19 betul. atau corona gitu ya. Betul. Ya kan? Nah, lo bisa jelasin dulu nggak mungkin ke teman-teman dari awal gitu. Awalnya lo terkena virus ini gitu. Oke. Mungkin lo cerita. Awalnya itu saya ketularan itu kan saya nari ya, saya penari. Saya itu ketularan saat ada acara dansa di Jakarta. Ya. Gitu. Jadi di saat saya dansa, ya mungkin kalian detailnya bisa baca di berita. Saat dansa, di situ tuh ada WNA. Ada WNA, karena kan kita tahu ya, kita anak-anak dansa tuh, kita tuh udah saling kenal sama siapapun gitu. Jadi sekalipun kalau ada orang asing tuh kita pasti kayak sadar gitu. Oh itu siapa? Saat itu emang kebetulan ada WNA itu gitu loh. Masalah saya kontak atau enggak, saya nggak ingat gitu. Tapi sepulang dari situ tuh keadaan saya sehat. Sehat. Gitu. 3 hari ke depan tuh saya sehat. Terus ketika saya pulang ke Bandung, saya naik mobil kan, kena angin sama kena AC gitu. Dari situ saya mulai masuk angin, ya kayak sakit flu biasa kok. Saya cuma demam kayak 2 hari, terus batuk, pilek, total tuh 5 hari. Udah 5 hari sembuh, udah nggak ngerasa apa-apa. Gitu, sampai akhirnya 2 minggu ke depan, saya datang lagi ke Jakarta, terus saya dengar berita, lo inget nggak ada WNA yang waktu itu ke sini? Katanya. Oh iya, kita inget. Kenapa? Ya pas dia balik ke negaranya, dia kena tuh si COVID-19 katanya. Nah, di malam itu tuh kayak mood kita tuh semua langsung gloomy gitu loh, kayak wah, kita semua tuh serentak diem. Kita kan ya beberapa orang ya, saya dengan teman-teman tuh kayak kita diem. Diem itu kita terus berusaha tracing ke belakang. Apakah kita kontak sama dia? Apakah kita ketemu sama dia? Dia duduk sama siapa? Apakah kita sempat bersentuhan atau bersinggungan? Kita tuh benar-benar saling diam. Hingga akhirnya ada salah satu teman kita yang positif. Gitu loh. Setelah teman kita positif, naik media, kita mulai mempersempit tracing kita. Oh ya, apakah kita kontak dengan dia atau tidak? Kayak gitu loh. Ternyata dipikir-pikir, ya karena udah lama juga kali ya, jadi karena kan kita tuh saling ketemu, jadi nggak ingat detailnya kayak gimana.
akhirnya adalah program pemerintah untuk klaster pertama namanya, klaster pertama Jakarta. Itu tuh orang-orang pertama yang untuk dites COVID-19. Gitu loh. Sistemnya itu bukan kita yang mendatangi rumah sakit, tapi mereka yang mendatangi kita. Gitu. Saat itu tuh saya mendaftarkan diri untuk dites. Kenapa saya mendaftarkan diri? Walaupun saya saat itu sehat walafiat ya, sampai sekarang pun kondisinya tuh sama kayak gini gitu, nggak ada demam, batuk, pilek tuh enggak. Tapi karena saya sadar, saya ada di tempat itu. Saat si WNA itu ke situ tuh, saya ada di situ. Gitu. Dan kita semua, anak-anak dansa itu dengan kesadaran diri itu mencari info di mana kita bisa tes. Gitu. Tapi saat itu tesnya masih terbatas, jadi hanya beberapa orang saja. Kebetulan saya pikir udahlah daripada saya khawatir ya, daripada kayak aduh mikir nggak jelas gitu, saya kena atau enggak malah jadi stres. Ya udah, lebih baik saya ngajuin diri untuk dites. Gitu loh, karena kan di situ saya mikirin juga nih, saya tinggal sama orang tua. Gitu. Kalau kena orang tua saya gimana? Gitu. Kalau kena adik saya gimana? Gitu. Jadi saya mikir udahlah lebih baik saya tes aja biar jelas gitu. Jadi di hari itu tuh kita tes aja. Kayak gitu. Dan ternyata lo tesnya berarti di Bandung ya? Kita tes di Jakarta. Jakarta. Ya. Dan abis itu lo setelah tesnya tuh kayak gimana sih? Sebenarnya banyak yang nanya tuh dari kemarin setelah itu tesnya itu kalau standar WHO, karena kan itu kayak flu ya. Jadi si virusnya itu hanya ada di hidung dan mulut. Ada beberapa tes yang mereka menyertakan ronsen. Yang ronsen itu karena ada hubungannya dengan pneumonia gitu loh. Jadi emang ada teman saya juga yang kebetulan dia kena positif dan dia ada pneumonia-nya juga. Jadi kesembuhannya tuh selain dilihat dari hilangnya virus di hidung dan di mulut, sama dilihat paru-parunya udah bersih atau enggak, kayak gitu loh. Dia tapi tes umum ya, tes utamanya itu namanya swab. SWAB itu tuh tes dia ambil jaringan di belakang hidung sama di belakang lidah. Jadi kayak dimasukin kayak cotton bud gitu, panjang banget sampai tengah-tengah sini. Gitu-gitu, terus dimasukin ke tempat sampel. Satu lagi di belakang lidah, digidingin sama cotton bud juga, langsung dimasukin ke tempat sampel. Gitu. Berarti emang nggak ada cek darah atau apa sama sekali ya? Cek darah itu, saya pun begitu dinyatakan positif, sempat cek darah, tapi cuma 1 kali. Gitu. Sisanya swab. Ronsen pun saya 1 kali. Kenapa? Karena paru-paru saya bersih. Walaupun saya punya asma, saat saya positif, saya nggak sesak nafas. Gitu loh. Jadi cuma ronsen sekali doang. Sisanya saya swab rutin. Swab tuh rutin selalu. Berarti tiap hari ya. Dari situ berarti lo udah positif kena virus corona dan lo pasien ke-12, which is ternyata lo pasien nomor 1 dari Bandung. Iya, ternyata di Bandung tuh saat itu tuh ya baru saya dan saya positif. Jadi akhirnya lo diisolasi di RS Hasan Sadikin. Di Bandung ya? Ya, betul. Boleh diceritain nggak isolasi itu sebenarnya seperti apa sih? Kemarin juga banyak sekali yang nanya, pasti yang message ke lo juga banyak, ngebayang isolasi ngapain. Jadi, belum masuk ke isolasi, itu bener-bener nggak ada indikasi lo sama sekali gejala sakit, batuk, panas. Ini lo sehat ya? Katanya lo karir ya? Itu. Jadi begitu saya sampai Bandung malam, itu saya langsung ditelepon sama orang Dinkes. Saya telepon sama orang Dinas Kesehatan Bandung, ditanya, lagi di mana? Saya orang Dinas Kesehatan, kayak, wah, ini udah feeling nih, ada sesuatu, gitu kan. Kamu harus diisolasi. Oh, emang di Bandung ada di Bandung di Hasan Sadikin. Waktu itu tuh keadaan jam 10 malam, agak-agak gerimis gitu kan. Terus saya bilang kayak, bisa nggak besok? Saya bilang gitu. Saya nggak akan kabur kok. Maksudnya, kan ngapain ya saya kabur ya. Kalau saya udah positif mah lebih baik saya ke rumah sakit gitu. Cuman saat itu kan udah malam. Oh, nggak, harus malam ini, kata dia. Di mana alamatnya? Saya jemput pakai ambulans gitu kan.
Nah, yang di Jakarta itu pakai ambulans, begitu si perawatnya turun dan tim labnya turun, mereka tuh udah pakai full baju hazmat gitu loh. Nah, kebayang kalau misalnya itu ambulans ke rumah saya, terus berisik malam-malam, terus kan tetangga pasti keluar ya. Terus udah keluar kayak, panik, oh anjir ini, panik. iya kan kayak, gila ini apaan? Ada apa nih orang pakai baju-baju gitu? Saya takutnya tetangga malah panik gitu loh. Terus kan maksudnya bukan saya underestimate, kan nggak semua orang, sampai sekarang pun nggak semua orang bisa, ayo pro kontra lah tentang virus ini. Jadi kayak saya memutuskan, ya udah nanti ya, saya bilang tunggu hujannya reda, saya kesana pakai motor gitu loh. Jadi saya itu kesana pakai motor sendiri, kayak malam-malam, kayak dalam hati itu kayak, wah isolasi di gue berapa hari ke depan, isolasi nih, seminggu ada lah isolasi. Jadi kayak perjalanan tuh pelan-pelan, naik motor, dinikmati gitu loh. Begitu nyampe, tuh saya udah dikasih tahu, kalau begitu sampai, kamu masuk ke ruang RIKK. Ruang ruang kemuning khusus infeksi gitu deh, pokoknya itu benar-benar ruang isolasi banget di Hasan Sadikin. Begitu saya datang, itu emang si gerbangnya udah dibuka. Itu kan misalnya gerbang ditutup tuh, gerbang tuh dibuka, udah ada satpam 2 kan. Kayak, mau kemana? Saya bilang, saya mau ke Kemuning. Kenapa? Saya suspek, saya bilang gitu kan. Ya kan saya jujur, saya suspek. Oh ya, terus motor saya gimana nih? Taruh aja di basement. Ya udah, saya parkirin ke basement, saya standarin, saya buka jas hujan, buka helm, udah kayak udahlah, naik aja ke atas. Satpamnya hilang. Jadi ya, walau sebenarnya ya walaupun ya oke lah mereka security, ya mungkin mereka kurang teredukasi atau mungkin ya mereka juga parno. Soalnya emang banyak yang parno tuh kayak gitu. Yang benar-benar ngelihat saya tuh kayak ngeliat setan gitu, kayak wih kabur gitu. Padahal kan kalau mereka pelajari lagi kan penularan itu hanya dari droplets ya. Selama saya nggak batuk depan dia atau nggak bersin depan dia atau saya tangan bekas dijilat, saya gutuk ke muka dia tuh nggak akan nular sebenarnya. Jadi di situ pun saya ketawa kayak karena kan saya sehat ya, nggak ngerasa apa-apa. Saya tuh kasus yang termasuk asimptom. Jadi ketika saya sakit tuh nggak ada yang namanya sesak nafas, batuk, pilek, asma. Padahal saya punya asma, tapi nggak sesak sama sekali. Jadi saya tuh ketawa-ketawa. Saya tuh pakai tas backpack, pakai jaket, jalan. Saya ketok lah ruang RIKK-nya. Halo, oh iya kenapa? Saya pasien, oh iya bentar. Yang keluar tuh udah pakai baju full armor gitu loh. Itu tuh tanggal 3 Maret malam-malam. Oke, dari tanggal 3 Maret ya? Iya, betul. Berarti lo udah diisolasi tanggal 3 Maret gitu. Nah, ya. Masuk ke pertanyaan mulai isolasi tuh di tanggal 3 Maret sampai akhirnya lo keluar kemarin tanggal 20 Maret. Kemarin, ya betul. Dan benar-benar tidak ada sama sekali simptom sakit, gejala lo apa-apa, nggak ada, sehat. Nggak sehat. Jadi begitu saya masuk pun kan ada beberapa ruangan tuh. Jadi ada 2 ruangan yang kosong. Saya tuh mau milih ruangan mana ya gitu, kayak kiri atau kanan. Saya pilih yang adalah ruangan yang di pojok gitu. Begitu saya masuk tuh, begitu nginjek tuh kayak oke, langsung mindset nih. Gue bakalan di sini selama seminggu ke depan. Seminggu loh mikirnya kita kan kayak positif ya kan. Seminggu ke depan. Oke, duduklah kayak itu tuh ruangannya itu mirip kayak film Resident Evil gitu deh. Resident Evil. Satu ruangan gitu. Ada pintu, di tengah-tengah tuh ada ruangan netral. Ada pintu lagi, jadi pintunya ada 2 gitu loh. Dan di situ tuh nggak ada matahari. Saya nggak bisa ngeliat matahari sama sekali. Itu ruangannya adem sih sebenarnya, 24 jam pakai AC. Oke, jadi ruangannya sebenarnya kayak ruangan rumah sakit ya? Kalau dibenerin sebenarnya ruangan rumah sakit. Biasa? Ya. Bagus sih sebenarnya ruangannya. Tadi lo ngomong Resident Evil, ntar orang ngepikir serem banget, enggak kan? Ya kan, kalau Resident Evil ada zombie-nya, ini enggak. Itu bagus kok. Rumah sakit. Bener-bener ruangannya bagus. Rumah sakit biasa aja ya? Iya, rumah sakit. Cuman bedanya saya cuman sendiri. Gitu. Ada intercom juga. Pokoknya kayak rumah sakit VVIP lah. Cuman sendiri gitu doang. Hiburan ada apa? Mandinya pun TV segala macam? TV nggak ada. Hiburan saya saat itu cuma handphone. Tapi handphone pun hanya beberapa provider yang bisa nyala di sana.
Dan setelah 2 hari, akhirnya saya menemukan hiburan saya di sana. Apa tuh? Hiburan saya di sana adalah mandi. Karena ada air hangatnya tuh kenceng banget. Dan satu-satunya hal yang bikin saya nggak stres adalah mandi air hangat. Oke. Satu hari, saya bisa mandi sampai 3 kali. Oke. Oh ya. Jadi itu hiburannya. Jadi di dalam isolasi sebenarnya dalam kayak kamar rumah sakit biasa, normal, terus tempat tidur kayak biasa, ada kulkas segala macam. Terus kulkas nggak ada. Nggak ada. Berarti cuma benar-benar tempat tidur, tok udah gitu doang, sama alat-alat tempat tidur, wastafel, sama monitor jantung, monitor termometer yang digital yang gitu-gitu deh. Yang selama 24 jam itu monitor bunyi titut. Berarti gila, itu semua alat ditempel di badan loh? Nah, itu semua alat tuh yang ditempel tuh cuman termometer doang sih diketek. Itu pun nggak selama 24 jam. Jadi kalau pasien Yuri tolong dicek suhunya, saya bangun, saya tempelin sendiri gitu. Dia semua pakai intercom tuh ya? Semua pakai intercom. Ada intercom. Soalnya kalau suster masuk itu dia kasihan, dia itu harus pakai baju APD lengkap. Oke. Gitu loh. Dan untuk masuk pun mereka tuh harus bersiap-siap hampir 10 menit lah. Kasihan sih sebenarnya. Oke, kita nanti bakal ngobrolin petugas medis, tapi ngomongin isolasi dulu di dalam nih, masih fokus. Jadi di situ lu orang-orang nanya nih, kan ada yang diinfus nggak sih, terus di dalam isolasi lo juga bilang tempel cuman temperatur termometer doang, sisanya nggak ada berarti, bener-bener cuman nggak ada apa-apa, bener-bener lo isolasi diri doang tuh. Ya, betul. Jadi di situ itu saya hanya isolasi aja, makan sehari 3 kali, dikasih susu tinggi vitamin 2 kali, dikasih vitamin 1 kali. Oke. Tapi kita fair kok, kayak kan saya nggak biasa AC tuh, dan AC itu kan sentral ya. Terus mereka tuh punya standar ruangan isolasi, jadi suhunya tuh nggak boleh turun, suhunya tuh ada suhu minimum gitu. Dan buat saya suhu minimumnya tuh masih dingin. Jadi kadang kalau saya menggigil, saya minta selimut lebih, kalau nggak saya minta kayak obat paracetamol. Terus saya sakit gigi karena saya telat sehat gigi, begitu saya datang saya nggak bawa sikat gigi, jadi saya sehat gigi di besoknya karena baru datang saya sakit gigi. Jadi kayak bisa minta kok, aduh tolong ya saya sakit gigi, oh ya nanti saya minta ibuprofen karena obat analgesik kan, oh ya nanti saya konsultasikan sama dokternya, dan malamnya pun datang gitu. Jadi kalau habis saya tinggal bilang. Jadi mereka tuh emang bener-bener kooperatif banget. Itu adalah opname terkooperatif selama saya hidup. Kayak susternya itu bener-bener luar biasa. Oke, berarti intinya tadi udah kita simpulan isolasi, bener-bener isolasi diri aja. Apakah ada vitamin yang masuk ke badan lo, obat-obat atau apa? Vitamin itu, kita setiap malam dikasih 1 vitamin. Oke. Itu aja berarti daya tahan tubuh ya sebenarnya, balik lagi ya? Ya, betul. Jadi sebenarnya itu tuh adalah usaha pihak rumah sakit juga untuk mematikan virus saya dan supaya nggak nyebar ke tempat-tempat lain gitu. Oke. Karena emang benar-benar isolasi aja gitu. Isolasi. Nah, kita ngomongin petugas medis, tadi lo udah bilang sangat berkooperatif banget, yang dimana bisa dibilang sekarang pahlawannya orang-orang nih sekarang. Asli. Ya kan? Betul. Mereka emang bekerjanya emang gila banget ya, Yur. Emang parah banget ya, cuy. Jadi, kan lo itu pakai baju aja bisa 10 menit, pakai baju yang anti nuklir itu ya, kayak anti nuklir itu ya. Dan yang ngasih makanan, kalau juga masuk harus pakai baju itu. Yang ngasih makanan kebetulan karena ruangan aku bagus, jadi yang ngasih makanan tuh hanya sampai di tengah-tengah yang ruang netral itu. Di ruang netral dia masih bisa pakai masker, dia tuh minimal pakai masker sama pakai disposable sepatu gitu deh, kayak kresek, kayak kantong plastik sepatu gitu, sekali pakai doang gitu. Terus tapi kalau kalau apa? Kalau yang masuk itu bener-bener harus pakai APD. Gitu. Dan buat saya itu si suster itu kalau buat masuk tuh persiapannya bisa nyampe 10 menit. Dan untuk dokter itu lebih parah lagi. Sekarang taruhlah kita ada 6 ruangan ya. Satu dokter masuk tuh kayak siap-siap 10 menit.
Masuk untuk ngecek, begitu dia keluar, itu semua semua pakaian dia diganti semuanya. Oke. Jadi Diganti, buat pasien berikutnya dia pakai lagi baju yang baru, sepatu lagi yang baru, pakai sepatu boot, gitu. Jadi mereka tuh ya kadang nih, udah pakai masker gini, udah pakai masker biasa nih mereka, didobel lagi sama si N95 ini. Oke. Gitu loh. Udah didobel gini, di sininya pakai plester lagi. Udah pakai plester lagi, pakai kacamata. Udah pakai kacamata, pakai lagi helm yang kayak buat tukang las, pelindung lagi kayak gitu. Jadi Jadi bener-bener setiap kita steril banget ya, harus bener-bener mereka juga gila, resiko tinggi ya. Ya mereka tuh benar-benar mempertaruhkan hidup mereka lah. Udah mereka tuh beresiko. Dan saya yakin itu nggak nyaman banget, gerah banget. Terbukti kacamata mereka tuh sering banget berembun gitu loh. Kayak udah ada embunnya aja gitu. Embunnya bukan dari nafas, karena kan mereka ditutup plester ya di sini. Yeah. Jadi udah nggak ada mungkin udara naik ke atas, tapi emang karena hawa panas aja gitu. Oke. Dan mereka tuh berusaha di dalam tuh kayak ngobrol sama kita, gimana, apa yang nggak merasakan, cek fisik. Kadang tuh kan, karena kan beberapa pasien itu udah menggunakan alat bantu ya, cuman saya doang nih yang asimptom. Jadi kadang saya tuh suka bukan rese ya, karena kan saya juga butuh teman ngobrol ya. Kadang saya, Dok, saya mau cerita, buru-buru nggak? Oh nggak, silakan. Jadi si dokter tuh kadang berdiri sebelah saya. Oh ya kenapa? Jadi saya tuh ada teman ngobrol. Karena ya, sejujurnya saya tuh butuh teman ngobrol di situ tuh, di masa isolasi itu. Gitu. Oke, baik. Kalau gitu berarti emang secara petugas medis juga mereka udah luar biasa juga kerjanya ya. Gila itu sumpah. Ya. Ada istilah yang kalian diam di rumah, buat kita itu benar sih. Buat gue sih itu benar-benar, udahlah kita di rumah aja, jangan sampai kita makin ngerepotin si petugas medis itu gitu. Oke, dan sekarang lo udah dinyatakan sembuh kemarin setelah 17 hari, lo bisa keluar, ya kan? Dan lo udah balik ke rumah. Mungkin ini benar-benar yang lo harus bilang sekali lagi, walaupun sebenarnya ya diulang terus, repetitif terus ya. Tapi apa yang lo mau bilang ke teman-teman di luar sana? Oke, jadi saya itu udah dinyatakan sembuh ya. Dan ada yang banyak yang bilang ya, kalau yang udah sembuh itu, dia akan imun sama yang namanya corona. Ya kan? Kalau saya egois, saya bisa aja kok main keluar, saya ke restoran, atau saya ke bioskop, atau saya jalan-jalan. Karena kan ada nih satu sisi diri saya tuh kayak, gila men, gue 18-17 hari diisolasi. Nyampe rumah, gue harus 7-14 hari juga di rumah. Kan nggak mungkin loh. Kayak pengen, gue mau main gue mau jalan-jalan ke mall, gue mau nonton kayak mau makan di restoran. Tapi ingat, kalau kita tuh jangan egois kayak gitu. Bahkan saya aja nih yang udah imun, berusaha sebisa mungkin saya tahan itu. Kenapa? Karena kan kalau kita keluar, oke, kita nggak ketularin nih. Tapi bisa jadi kita nularin orang lain. Gitu loh. Oke, kita nularin orang lain. Masa bodoh misalnya. Itu kan orang lain, saya nggak kenal. Masa bodoh lah pokoknya saya nularin orang lain. Tapi begitu kita sampai rumah, kita kan nularin orang rumah. Gitu loh. Jadi selama kamu masih punya orang tua, selama kamu masih tinggal sama orang tua, atau kamu di rumah nggak tinggal sendiri, tolong pikirin nasib orang tua kita. Selain itu, pikirin juga nasib orang tua mereka yang kita tularin. Gitu loh. Secara tidak langsung kita tularin misalnya. Karena kan yang udah-udah itu, yang sampai fatal itu adalah orang tua yang punya penyakit bawaan. Gitu loh. Jadi kalau untuk umuran kita sih kayaknya nggak terlalu fatal. Cuman kalau untuk orang tua, itu fatal. Sama saya juga baca tuh berita di Cina, kebanyakan tuh yang meninggal itu adalah yang nggak ketolong dan jenis kelaminnya laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena setelah diriset, laki-laki itu lebih banyak perokok. Jadi di Cina itu korbannya kebanyakan perokok. Selain itu, ya selain karena dari asap rokok, karena kan di Cina tuh polusinya nomor 1 di dunia ya. Jadi emang pada dasarnya si paru-paru mereka tuh nggak 100% sehat. Ditambah asap rokok, ditambah si COVID, masuklah ke
paru-paru, makanya pada sesek mereka tuh gitu. Kenapa saya nggak sesek? Karena saya nggak ngerokok gitu. Saya udah lama nggak ngerokok. Saya kenal teman saya juga yang sesama suspek, yang sesama isolasi. Saya kenal beberapa karena kan kita tuh kayak kita tuh sesama orang tuh kayak udahlah kita saling support gitu kan. Ada yang paru-parunya ada bercak mungkin karena dia ngerokok, tapi sebagian yang nggak ngerokok tuh enggak gitu loh, dan masa penyembuhannya pun beda gitu. Jadi kalau menurut saya sih buat kalian yang ngerokok ya tahan-tahan dulu lah. Okay. Bukannya saya ngelarang, saya juga ngerokok, saya tahu kok enaknya ngerokok kayak gimana, cuman tahan-tahan dulu lah demi diri kalian sama demi diri orang-orang di sekitar kalian gitu loh. Karena kalau kalian perokok, kalian tuh akan lebih mudah terserang si COVID. Oke. Itu. Berarti intinya balik lagi jaga daya tahan tubuh. Ya, betul. Satu, udah gitu social distancing. Ya, itu betul. Di rumah aja tuh tujuannya supaya memutus penyebaran virus ya, cuy. Ya betul. Jadi si social distancing itu udah paling benar. Paling benar karena sih. Wash your hand. Ya, benar, sama saya cuci tangan. Jadi ya setelah saya diisolasi itu, saya kan jadi banyak belajar ya, saya jadi banyak tahu. Itu kan bentuknya spora tuh virus. Kalau nularnya tuh kalau nggak orang bersihin ke kita nih, batuk ke kita, atau kita megang si spora itu. Kayak orang bersihin nih ke meja, nggak sengaja kita megang gitu kan. Nah, dari tangan ini itu nggak mungkin nularin. Kalau nggak, kita ngucek mata gitu, ngucek. Atau kita gini-gini, atau kita makan. Atau bahkan kita kayak gini, ke rambut. Itu bisa nempel, terus sporanya kehisap. Gitu. Jadi semenjak saya diisolasi itu saya sadar, ternyata sesering itu saya megang muka saya gitu loh. Kayak jadi bener-bener, satu sering gini-gini, sering gini-gini, terus ngocak mata lah, gini-gini, itu dipikir-pikir, ya juga. Gitu. Terus untuk yang pakai kerudung pun, kadang kan dia suka ada rambut-rambut keluar, dia suka gini-gini tanpa sadar, suka digini-gini. Nah itu tuh sebenarnya hindari banget lah, sebisa mungkin menyentuh muka. Gitu loh. Karena si virusnya tuh masuk cuma lewat mata, hidung, mulut, udah. Oke. Alright. Kalau gitu, terima kasih udah sharing-sharing nih. Udah mau ngasih tahu ke teman-teman semua, lo alhamdulillah sudah sembuh kembali. Sudah sharing juga ke teman-teman yang emang ternyata penting banget untuk untuk menjalankan apa yang udah dikasih tahu juga sama dinas kesehatan sama pemerintah. Ya, betul. Jadi betul. Soalnya ini dunia banget lah ya. At least emang akan lewat setelah masanya juga kita nurut. Kalau nggak bakal nyebar kemana-mana ya, coy. Betul. Selama kita social distancing tuh, ya udahlah, si virus tuh nggak bisa kemana-mana. Cuma hanya ada di orang, dan orangnya pun nggak kemana-mana, ya udah, dan akan sembuh dengan sendirinya asal kita jaga diri. Tetap sehat, kayak minum vitamin C. Terus sama itu tuh satu lagi, kalau kita lagi di rumah ya, walaupun kalian work from home atau isolasi di rumah, tetap usahain kayak pagi-pagi keluar, ada matahari tuh, stretching lah. Cari aja di YouTube, stretching in 5 minutes, misalnya. Kalau nggak, olahraga di bawah sinar matahari yang simple. Kalau kalian misalnya tinggal di gang yang nggak kebagian matahari, cobalah jalan ke lapangan atau kemana. Jalan aja. Terus ya usahain pakai masker gitu, karena kan kita nggak tahu nih, kita nggak pakai masker, tapi kan kita nggak bisa ngeliat tiba-tiba ada orang bersih di belakang, swing, kan kita nggak ketahuan. Gitu. Jadi kalau ke tempat umum usahain pakai masker, apalagi kalau ke gang-gang, ke tempat-tempat yang sempit, pakai masker gitu. Karena segimanapun kita social distancing, kalau kita masuk ke jalan namanya gang, ya sempit gitu, nggak mungkin kita bisa ngatur jarak orang-orang gitu loh. Jadi itulah gunanya masker sih sebenarnya. Baik. Sama ya olahraga pokoknya. Berarti daya tahan tubuh kuncinya ya? Ya, betul. Oh ya, sama, sorry. Saya mau nyampaikan lagi nih. Ada kasus suami istri nih misalnya. Suaminya kena, istrinya enggak. Padahal mereka satu rumah, mereka tidur satu kasur, mereka tidur satu selimut. Kalau secara logika virus ini ganas, itu dua-duanya bisa kena. Ya taruhlah kayak misal virusnya kayak hepatitis atau apa, itu dua-duanya bisa kena. Tapi banyak kasus yang mereka tuh suami istri atau pasangan yang tinggal bareng, yang kena itu cuma satu, nggak kena dua-duanya. Bisa kayak gitu. Jadi emang bener-bener
fix ngaruh daya tahan tubuh. Oke. Siap, kalau gitu. Thank you banget udah sharing, cuy. Udah ngasih informasi yang benar-benar berguna buat kita semua. Ya, sehat betul. selalu. Semoga berguna. Dan juga sehat juga buat orang-orang di luar sana. Betapa pentingnya yang udah diperingatin sama pemerintah dan juga sama teman-teman yang sudah sembuh. Siap? Ya. Thank you, bro. Sampai ketemu kita ya kalau udah lewat badai. Sama-sama. Ya, nanti saya main ke sana ya. Dah. Sehat-sehat ya, ada pada.